Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Ta'ala qala, sama dengan kemarin ini ya, namanya hadisnya hadis qudsi ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala qala, kata Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Jadi ini juga hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu wahyu. Jadi ada orang yang membedakan begini, wahyu itu macam-macam bentuknya. Tapi kalau wahyu itu Al-Quran, itu biasanya disampaikannya melalui malaikat Jibril. Tapi ada yang melalui mimpi, ada yang melalui langsung tanpa malaikat Jibril. Nah, yang jenis-jenis itu salah satunya ini wahyu seperti ini. Yang kita kasih nama ini hadis qudsi. Qudsi artinya apa sih? Suci. Ya. Qudsi itu suci. Jadi hadis qudsi kita artikan suatu hadis yang suci karena dia dari Allah. Lalu apa bedanya hadis qudsi dengan wahyu Allah yang berbentuk hadis qudsi dengan Al-Quran? Bedanya adalah kalau Al-Quran lafzan wa ma'nan minallah, lafaznya maknanya dari Allah. Tetapi kalau hadis qudsi lafzan minar rasul wa ma'nan minallah, lafaznya dari Rasul, kemudian maknanya, kandungannya dari Allah. Itu bedanya. Jadi karena hadis qudsi itu lafaznya lafaz dari Rasul, maka dia boleh dirubah. Artinya ada riwayat-riwayat yang nggak sama seperti ini. Tapi kalau Al-Quran nggak boleh dirubah. Karena kenapa? Karena lafaznya memang dari Allah. Itu bedanya ya. Apa kata Allah berfirman, man ada, siapa orang yang memusuhi li waliyan, waliku begitu ya diartikan, siapa orang yang memusuhi li punyaku. Apaan punya Allah? Waliyan, seorang wali. Jadi begitu arti harfiahnya. Jadi maksudnya siapa orang yang memusuhi waliku, faqad azantuhu bil harbi, sungguh azantu, aku mengazaninya, kepada orang yang memusuhi itu, bil harbi, perang. Nah, azan apa artinya tuh? Jadi arti azan kayak begitu. Apa ya diartikan azan itu adalah iya deklarasi, berarti orang azan kayak begitu, menyeru, mendeklarasi. Sesungguhnya aku mencintai, aku menyatakan perang dengannya ya. Di sini diartikan azan tuhu menyatakan.
di sini diartikan. Di sini apa nih? Sungguhnya aku di sini diartikan menyatakan juga perang. Jadi azan diartikan mengatakan. Beda ya, beda dikit. Menyatakan cuma di azan yang diproklamirkan, diumumkan. Kayak orang azan itu, azan artinya kan pemberitahuan. Ini bahasanya bukan sekedar menyatakan aja. Apa namanya? Diproklamirkan perang dengan aku. Jadi kalau orang yang memusuhi waliullah, kata Allah, aku nyatakan perang dengan orang itu. Wa ma taqarraba, dan tidaklah mendekatkan diri, taqarrab mendekatkan diri, ilayya kepadaku. Siapa? Abdi, hambaku. Tidaklah mendekatkan diri kepadaku, hambaku. Dengan apa dia mendekatkan dirinya? Bisyai'in, dengan sesuatu. Apakah itu bentuk perbuatan dan lain sebagainya. Ahabba ilayya, itu artinya yang lebih aku sukai. Mimaktarotu, dari apa-apa yang telah aku wajibkan. Iftarotu itu asalnya apa? Farodo ya, farodo. Kemudian jadi wajannya iftarodo, ifta'ala. Ifta'ala, farodo kan fardu, yang telah aku fardukan alaihi kepadanya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah, yang paling Allah sukai adalah melaksanakan kewajiban. Melaksanakan kewajiban. Baik kewajiban itu untuk dilaksanakan ataupun kewajiban itu untuk dijauhkan. Sama, itu namanya iftarullah juga begitu. Yang aku wajibkan, yang aku untuk kewajiban seperti itu. Itu yang paling Allah sukai. Udah beres dia semuanya, kewajibannya itu dilaksanakan. Terus wa mayazalu abdi yataqarrabu ilayya. Wa mayazalu artinya begini dulu artinya. Wa ma tidak, yazalu hilang, tidak hilang. Jadi apa? Ada. Tapi pengertiannya bukan ada, terjemahan kita. Boleh jadi terus menerus. Tidak berhenti begitu ya. Di sini diartikan apa di sini? Tetap. Hambaku diartikan tetap mendekatkan diri kepadaku. Wah, ya, artinya ya zalu itu terus menerus, atau la yazalu, ada yang lain ma yazalu, la yazalu. Di sini wa ma yazalu abdi, dan terus menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan yang sunnah hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepadanya. Jadi kecintaan Allah itu diperoleh kalau orang kewajibannya sudah beres. Terus dia isi dengan nawafil, dengan yang sunnah-sunnah. Ini yang kita pahami begitu. Nah, sampai akhirnya Allah cinta. Kalau cuma kewajiban doang, apakah orang itu bisa menjadi kekasih Allah, menjadi waliullah? Ada yang mengatakan, ya paling rendah seperti itu. Alasannya apa? Alasannya hadis yang kemarin kita baca, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku hanya mengajarkan yang wajib-wajib aja, sholat doang, 5 waktu, puasa, kemarin gitu ya. Aku nggak tambah seperti itu, apa aku masuk surga? Ya masuk surga kamu. Naam. Adkhulul jannah? Qala na'am. Apakah aku akan masuk? Ya. Jadi itu dia hanya melaksanakan kewajiban-kewajibannya saja. Dan ada satu lagi ya, meninggalkan apa yang dilarang. Nanti deh kita baca, kita terjemahkan dulu semua.
Fa idza ahbabtu, kalau aku sudah mencintai dia, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bi, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu, dan menjadi penglihatannya allazi yubsiru, yang ia melihat bihi dengannya. Dan menjadi matanya yang dengan mata itu dia melihat. Wa yadahu, dan menjadi tangannya allati yabtisu biha, yang dengan tangan itu dia memegang. Warijlahu, dan menjadi kakinya, kaki orang yang tadi, alladzi yamsi biha, yang dengan kaki itu dia berjalan. Wa in sa'alani a'taituhu, kalau dia minta kepadaku aku berikan. Wala inista'adzani la'u'idzannahu, kalau dia minta perlindungan pasti aku lindungi. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Wah, ini hadis ini luar biasa ini pemahamannya ini ya. Pemahamannya luar biasa. Ya namanya sudah menjadi waliullah, pasti begitulah. Pasti kalau waliullah, kalau dia berdoa pasti doanya dikabulkan. Kalau dia minta perlindungan pasti Allah lindungi, kayak begitu. Ini janji Allah kayak begitu ya, bukan suatu kewajiban Allah sih. Pada umumnya jadi kayak begitu. Ada analisa dikit nih, cakep juga saya sampaikan juga, jangan sampai iman kita nanti meleset. Jadi kalau waliullah kalau ngomong A pasti jadi A. Wah, itu kalau begitu bisa-bisa kita nanti syirik ya. Kita anggap dia kayak Tuhan. Kalau salah-salah melencengnya kita. Jadi harus kita dasari akidah yang betul. Almarhum semoga Allah mengampuni dosanya, Habib Ali, saya pernah ngaji sama dia. Saya ngaji hari Sabtu sama dia. Dia bilang begini, saudaranya ada perempuan, saya lupa sih ya, itu tabrak mobilnya kabur lagi, langsung masuk ICU, nggak sadar dia, nggak sadar ya perempuan. Dia kebetulan katanya dia yang pergi sendiri, ada Habib Soleh Tanggul, ada di Jakarta. Habib Soleh Tanggul di Jakarta tuh. Dia datang ke Habib Soleh Tanggul Jakarta. Sampai di sana diceritain, adik saya yang perempuan, adik saya tabrakan begini. Langsung dikasih air sama Habib Soleh, ya dibaca-bacain doa. Apa kata dia terus? Udah sembuh dia, udah bawa sana, kasih air sini, dia sudah minum, sembuh udah dia, kayak gitu. Datang Habib balik ke sana, ini nggak sadar. Kemudian diminumin, langsung sadar. Kan luar biasa ya, langsung sadar. Padahal kalau nggak salah 2 hari apa nggak sadar ya, langsung sadar. Nah, kayak begitu dia kayak Tuhan banget ya, bisa tahu kayak gitu. Inilah yang dibimbing sama Habib Ali. Jadi jangan sampai akidah kita melenceng, bukan begitu masalahnya. Dia udah berdoa kepada Allah, gitu. Kepada Allah. Kata Habib Ali sih ngomong, emang kalau yang namanya waliullah mah doanya gak kayak kita, gak panjang-panjang dia mah. Kalau kita doa panjang banget, dia mah gak pendek. Ya Allah sembuhkan. Yakin dia. Kalau itu Allah sembuhkan. Jadi ngomong dia. Jadi ngomongnya itu dari gitu dulu. Jadi yang menyembuhkannya apa dia? Bukan. Siapa yang menyembuhkannya? Allah. Ini yang orang suka salah paham. Artinya gini, orang salah paham. Wah, kita anggap dia ini manjur doanya. Gak apa-apa sih ngomong begitu, tapi akidah kita ngomong bukannya dianya yang manjur, tapi doanya itu dikabul sama Allah, yang manjurnya Allah. Jadi kita harus benar dulu tuh akidah kita. Jadi kalau begitu mah kita percaya. Jadi bukan dia ngomong udah sembuh, bosan sembuh. Sampai di sana dikatakan langsung kan. Jadi Habib Ali ngasih tahu kita, nih cara akidahnya yang benar, bukannya dia yang menyembuhkan. Kelihatannya kayak dia doain juga, tetapi
dia itu sudah berdoa kepada Allah. Kemudian dia berhusnuzon kepada Allah bahwasanya doanya pasti dikabulkan. Lalu keluarlah ada sembuh-sembuh. Itu tuh waliullah tuh. Kalau dia mah kan memang dianggap waliullah lah. Jadi waliullah itu ada. Hadisnya aja ini jelas kok. Kalau dia minta pasti aku kabulkan, kan begitu katanya. Kalau dia berdoa aku kabulkan. Macam-macam jenis waliullah ya, kita nggak bahas di sini ya. Cuma saya ingin sampaikan dulu kalimat yang pertama. Siapa orang yang memusuhi waliku, aku perang dengannya. Aku nyatakan, proklamirkan aku perang dengannya. Ini berarti kalau orang memusuhi waliullah sama dengan memusuhi Allah. Satu. Kalau yang Allah maksudkan dia perang dengan orang itu, pengertiannya orang itu pasti celaka. Tingkat kecelakaannya ya itu enggak mesti langsung di dunia itu, enggak. Yang sudah dipastikan pasti orang itu kalau diperangi oleh Allah, yang dapat dipastikan matinya su'ul khotimah. Itu yang maksud perang di situ. Jadi kalau kata Allah perang dengan orang nyatakan perang, matinya su'ul khotimah. Orang kayak begitu. Banyak itu kisah-kisah orang yang soleh yang udah ibadah puluhan tahun. Orang-orang yang doanya dikabulkan kayak Barsisoh, doanya selalu dikabulkan. Tapi matinya aslinya su'ul khotimah. Itu waliullah begitu, itu maksudnya. Jadi aku perang kepadanya kayak begitu. Siapa orang yang jadi waliullah itu? Kita ini sudah sudah terbentuk dalam pikiran kita ya. Sudah image kita kalau yang namanya wali mesti punya karomah gitu. Mesti punya karomah. Karomah itu khariqul adah ya. Yang mempunyai hal-hal yang aneh-aneh lah, yang menyelisihi kebiasaan. Misalnya apakah bisa jalan di air begitu ya, bisa terbang. Pokoknya yang namanya wali dah banyak cerita-ceritanya kayak begitu. Dia sih nggak ngapa-ngapain, kerjaannya zikir aja kepada Allah. Begitu ada orang datang banyak kebutuhannya, minta bantuan, diambil aja dari sejadahnya nih, ada aja di duit. Itu yang saya nggak paham. Itu kalau Allah kehendaki ya bisa aja ya kita meyakini kayak begitu. Tapi kalau tetangga kita orang-orang itu nggak percaya gitu. Karena memang mereka mah ilmunya lain. Kalau pandangan kita ya, bukan kita jelekan, pandangan kita begini. Dia itu ilmunya baru sampai di otak, di pikiran, di ilmu, belum masuk ke dalam hati. Makanya dia mah pakai dalil. Dalil mana? Apa dalil? Dalil doang. Dalil kan cuma ilmu. Tapi orang-orang tertentu mengatakan enggak perlu dalil kan sudah masuk ke dalam hati. Dia bisa menangkap rahasianya. Ini enggak harus ada dalilnya. Kalau enggak dalilnya enggak boleh bid'ah. Dia sampai di ilmu, dia enggak sampai ke dalam hati. Maka orang-orang yang seperti itu tidak mungkin bisa jadi wali. Enggak mungkin. Dan mereka memang kagak percaya ada wali. Walaupun udah dibilang kayak begini nih hadis. Nih kalau saya baca penjelasan hadis ini dari paham mereka, kering dari wali kayak gitu. Kalau dia cukup mengatakan waliullah itu memang benar juga sih ya, ada satu sih waliullah itu enaknya kita ngomong nih waliullah itu kekasih Allah itu
Kita juga harus berusaha menjadi wali Allah, dicintai oleh Allah. Kan intinya kayak begitu. Jadi orang yang dicintai oleh Allah, itu namanya wali Allah. Meskipun nggak punya karomah, kalau dicintai oleh Allah. Di sini dasarnya cuma sederhana sekali kok. Seluruh kewajiban-kewajiban kita laksanakan. Kemudian juga bukan hanya kewajiban, yang haram-haram itu yang penting. Yang haram-haram itu juga harus kita tinggalkan. Yang dilarang oleh Allah, yang haram itu bukan hanya yang zahir, tetapi juga yang batin. Inilah yang susahnya kita. Yang bukan hanya yang zahir, yang batin juga. Kalau kita, yang batin itu begini, kalau menuduh orang itu jelek, itu kan berarti batin kita jelek. Menuduh orang itu perbuatan syirik. Walaupun dia nggak katakan musyrik, yang kayak begitu juga nggak boleh. Itu nggak masuk ke dalam hati orang yang kayak. Kalau masuk hati nggak akan terjadi kayak begitu. Ini yang perlu kita pahami di kalangan kita. Jadi karena dia baru sampai kepada ilmu pengetahuan doang, maka bentuk di dalil. Maka di sana dikatakan, maka orang-orang fuqaha, ahli fikih itu dia nggak akan jadi wali. Karena fuqaha mikirnya yang luar-luar aja. Wah, di sini ya. Jadi larangan-larangan Allah semua ditinggalkan. Ini benak kita begini. Kita pikir kali kewajiban-kewajiban seperti kita sholat, bukan hanya itu. Termasuk di dalamnya amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang zahirnya. Saya ada catatannya sih sedikit. 5 menit aja deh, biar kita supaya tahu wali aja gitu. Syarat-syaratnya wali itu memang pertama kali dia harus alim. Dasarnya dulu alim. Artinya dia memang paham tentang agama. Kalau nggak paham tentang agama, nggak mungkin jadi seorang wali. Jadi harus alim. Alim itu orang yang paham, orang yang tahu tentang agama. Soal tahu tentang agamanya itu boleh jadi dengan melalui belajar. Boleh jadi juga dengan pemberian Allah, namanya ilmu laduni. Yang ilmu laduni artinya suatu ilmu yang nggak pakai dia pelajari lagi. Dikasih oleh Allah kayak begitu. Yang jelas dia harus alim. Kalau tidak alim tidak mungkin jadi wali. Itu yang pertamanya. Jadi dia ilmu laduninya harus ada. Nah, bukan saya kalau dia nggak belajar ya dia bisa jadi ilmu laduni. Allah berikan kayak begitu. Ilmu laduni nggak usah pusing-pusing banget. Kita Quran juga bilang allamal insana malam ya lam. Allah ngajarin manusia apa-apa yang dia belum tahu. Dia bilang Allah langsung yang ngajarinnya tuh. Jadi ada memang ilmu seperti itu. Itu dasarnya. Kemudian syarat-syaratnya bahwa seorang alim itu secara zohirnya, ya, zohirnya itu dia selalu patuh kepada Allah. Jadi zohirnya dulu patuh kepada Allah. Artinya patuh kepada Allah, dia melaksanakan syariat. Gak ada seorang wali yang gak melaksanakan syariat. Melaksanakan syariat semuanya. Artinya wali itu ya harus sholat. Kalau dia nggak sholat, dia mau jadi wali nggak perlu sholat, nggak bisa begitu. Harus sholat. Bahkan di sini sudah jelaskan kan, yang wajib-wajib. Ini emang yang zohirnya doang nih. Yang wajib. Bahkan dia sendiri dengan yang sunah-sunah sekalian. Jadi secara zohir dia itu harus taat patuh melaksanakan syariat. Itu zohirnya dulu.
Gak ada yang dia larang. Kalau ada seorang sekalipun dia patuh, ya, rajin ibadahnya dengan segala yang sunnah dikerjakan, tetapi masih melanggar larangan Allah, masih berbuat dosa juga, enggak memenuhi syarat itu. Jadi kalau begitu, apa seorang wali itu tidak pernah berbuat dosa? Bukankah dia manusia? Ya enggak lah. Semua manusia itu bisa berbuat dosa. Cuma bedanya, kalau seorang yang takwa itu, kalau dia terjerumus kepada perbuatan dosa, segera dia bertobat. Langsung dia bertobat. Dosanya juga bukan pakai diniatin, pakai dipikirin, pakai direncanain. Nggak ada begitu. Kalau misalnya pakai direncanain, pakai dipikirin kayak begitu, dosanya itu nggak akan terjadi bagi seorang wali. Orang wali kalau memang dia berbuat dosanya dosa yang spontan begitu ya, atau dia terjerumus kayak begitulah. Sebagai gambaran misalnya begini, Nabi Ibrahim ketika dia diadili lalu ditanya, siapa yang mutusin patung-patung ini semua? Kan ditanya begitu. Kata Nabi Ibrahim gini, tanya aja tuh sama yang paling gede. Tuh dia di lehernya ada kampak. Itu kan kesannya apa? Kesannya yang apa namanya? Yang berbuat, yang mutusin kan dia itu. Kesannya kayak begitu jawabannya. Kalau begitu kan dia bohong. Berarti dia bohong dong. Nah itu dia. Itu nggak bohong dia kayak begitu. Dia hanya ngajak berpikir. Loh bagaimana mau nanya sama dia? Orang itu benda mati kok nggak bisa ditanya. Loh kalau nggak bisa ditanya, nggak bisa ngapa-ngapain, dia kenapa kamu sembah? Kira-kira tujuannya kayak begitu. Ngajak orang berpikir. Jadi tidak pernah dia berbuat salah seperti itu. Nah, ada yang kesalahannya kayak begitu ya. Nah, jadi seorang wali itu pertama secara syariatnya itu kayak begitu, patuh dulu, tidak pernah melaksanakan, tidak pernah melanggar larangan Allah. Kalau toh terjerumus juga segera dia langsung bertobat, beristighfar. Dan yang kedua, ini lagi yang penting. Di sana dikatakan itu keadaan zohirnya ya, keadaan zohir seperti itu. Sehingga dengan ciri-cirinya, akhirnya dia merasa nyaman dalam beribadah. Sekarang batinnya itu dia dipenuhi, kata istighraqu ya binuril ma'rifah. Hatinya itu dipenuhi dengan ma'rifah kepada Allah. Ini yang susah nih. Jadi hatinya itu nggak ada yang lain, hanya Allah saja, ma'rifah kepada Allah. Dia nggak pernah minta kepada siapapun. Kalau toh dia mau minta, juga minta kepada Allah. Tapi jarang sekali dia minta. Kalau dia makom ridho aja, makom ridho, dia nggak akan minta. Sakit dia nggak minta sembuh. Ini kalau makom ridhonya saja dulu. Kenapa dia? Karena ini sakit siapa yang ngasih? Allah. Dia harus ridho dengan keputusan Allah, kehendak Allah. Berat kita kali kayak begitu ya. Kita mah ngulun-ngulun mulu. Aduh. Jadi dikatakan seorang wali nggak pernah keluar mulutnya ngeluh, nggak pernah. Karena dia ridho seperti itu. Kalau dia minta juga, itu memang ada dorongan dalam batinnya untuk minta. Berarti Allah juga yang nyuruh dia minta. Pertanda bahwasanya permintaannya pasti dikabulkan karena itu dari Allah. Jadi begitu, hatinya itu yang ada penuh kepada Allah. Semuanya Allah saja. Sampai dikatakan begini, selain kepada Allah tidak membawa pengaruh apa-apa. Senangnya hanya kepada Allah.
Kalau orang dapat duit, katakanlah dapat duit kita ini 1 juta, senang hati kita. Waliullah nggak ada itu begitu. Dia tidak terpengaruh. Dapat uang begitu nggak membuat dia senang. Karena kenapa? Karena kesenangannya hanya kepada Allah. Kalau toh dia dapat uang itu senang, mendapatkan uang bukan karena dia senang, wah dapat uang begini seperti banyak. Tapi kalau kayak kita mendapat uang senang. Kenapa? Sebab kita bisa dengan uang itu kita bisa menggunakan untuk memenuhi keinginan-keinginan kita, dan keinginan-keinginan kita itu masih banyakkan didorong oleh nafsu. Nah kalau udah keinginannya nggak ada nafsu kayak begitu seperti apa? Kalau toh dia senang dapat uang, katakanlah dapat uang 1 juta, dia bisa senang. Bukan karena uang itu dia senangnya, dia senangnya Allah. Berarti Allah memperhatikan saya, begitu. Karena kan ya hatinya selalu kepada Allah. Karena berarti Allah memperhatikan kepada saya, sehingga saya dikirimkan, dan uang itu langsung dia gunakan untuk taat kepada Allah. Ini mungkin Allah ada maksudnya nih. Untuk apa nih kayak begitu? Itu baru waliullah. Nah orang yang kayak begitu kalau dimusuhi, kata Allah, aku proklamirkan perang dengan orang itu. Oh jadi waliullah baru sampai situ. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.